wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia, kelak mendapatkan syafaat dari beliau fi yaumil akhir dan syafaat dari Al-Qur'an yang kita baca setiap hari. Alhamdulillah kepada Sivitas Akademika SD dan SMP Islam Ar-Rahmah yang sudah dapat hadir dalam kesempatan virtual, yaitu agenda kita adalah virtual tour ke Madinah, yaitu ke Masjid Nabawi. Mari kita awali agenda kita pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepada Dewan Guru serta anak-anakku semua baik dari murid SD maupun SMP. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi daripada kota suci dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita akan melihat secara langsung walaupun secara virtual, yaitu ke Masjid Nabawi. Walaupun kita tidak bisa hadir secara fisik, ini sudah mengobati kerinduan kita kepada masjid yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi kita yang belum berkunjung secara langsung ke kota Madinah ataupun ke Masjid Nabawi. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan la tushaddur rihalu illa ila thalathati masjidah, al-masjidil haram wa masjid, dan Muslim dikatakan tidaklah kalian berpergian atas sesuatu masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan kelebihan daripada Masjid Nabawi ada disinyalir dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat fi masjid hada Salatun fi masjid hada afdalu min alfi shalah fi masiwahu illa Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada 1000 salat selain di Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Dan perlu diketahui juga di salah satu Masjid Nabawi ini ada tempat yang namanya Raudhah. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi di antara rumahku dan minbarku ini ada tempat yang namanya taman dari taman surga. Berapa banyak jamaah kita yang pergi haji untuk mengadakan aktivitas sholat di Raudhah, karena Raudhah adalah tempat di mana salah satu doa diberi mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai macam jamaah menunggu untuk bisa sholat di Raudhah tersebut. Dan keunikan daripada Masjid Nabawi ini adalah salah satunya adalah berbagai macam pintu masuk atau gate. Ya, termasuk di sana ada As-Salam Gate, Abu Bakar Gate, Al-Hijrah Gate, ya sampai ada penamaan itu sampai 41 nama gate ataupun gerbang masuk. Sehingga para jamaah bisa nanti melihat secara langsung ataupun secara live tempat-tempat ataupun pintu gerbang masuk, ya dari gerbang utama sampai bagaimana kita bisa melihat secara langsung kondisi Madinah atau Masjid Nabawi secara langsung. Dan mudah-mudahan ini juga merupakan rasa kerinduan kita, ya, rasa kerinduan kita yang sudah lama ingin menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi daripada Masjid Nabawi. Adalah salah satu masjid yang didambakan oleh jutaan manusia ataupun umat muslim di dunia. Dan mudah-mudahan kelak Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir dan berkunjung secara langsung tentunya ke Masjid Nabawi. Walaupun pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan secara virtual bisa menyaksikan Masjid Nabawi secara live walaupun dalam bentuk virtual ataupun online. Dan mudah-mudahan harapan kita semua adalah kita bisa mengambil hikmah ataupun ibroh ketika kita menyaksikan Masjid Nabawi.
Dan salah satu keutamaan Masjid Nabawi merupakan tempat di mana berkumpulnya jutaan umat manusia ketika ritual baik haji maupun umroh. Dan ini adalah salah satu tempat tujuan ataupun Ka'batul Qusad dari jamaatil muslimin baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi ketika kita hadir di pada Masjid Nabawi ini adalah suatu hal yang luar biasa. Apalagi ketika kita melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya, itu akan terasa sangat hikmah dan Masya Allah kita juga dapat menyaksikan beberapa tampilan daripada Masjid Nabawi. Termasuk kita bisa menyaksikan makam dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kita bisa menyaksikan makam dari para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dari sahabat juga dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan ketika kita hadir ataupun bisa menyaksikan Masjid Nabawi secara langsung, kita bisa merasakan bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah ataupun ritual di Masjid Nabawi tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid tersebut. Dan mudah-mudahan doa kita ataupun harapan kita atau roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di Masjid Nabawi diobati dengan ada pada hari ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menyaksikan secara live, nanti akan dipandu oleh Ustadz Fauzi Rifaldi Tafid. Dia kebetulan adalah mahasiswa pasca sarjana yang berasal dari Indonesia juga, yang sedang belajar di Universitas Islam Madinah, Fakultas Dakwah Thaqafah Islamiyah. Dan mudah-mudahan nanti beliau dapat menjelaskan perjalanan kita atau rihlah kita secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk hadisik. Kita bisa merasakan bagaimana titik-titik ataupun tempat-tempat posisi di mana bagaimana ketika payung ataupun yang menutupi di area selasar daripada Masjid Nabawi. Dan mudah-mudahan kita juga yang belum pernah ke sana ataupun mungkin di antara kita ada yang sudah pernah bisa menyaksikan secara online sekalipun atau secara virtual. Apalagi yang belum bisa hadir secara fisik ataupun belum pernah sama sekali, mudah-mudahan ini adalah rasa kerinduan kita terobati dengan hari ini bisa menyaksikan langsung acara ataupun virtual trip atau virtual tour ke Madinah. Dan mudah-mudahan harapan kami selaku daripada Sivitas Akademika Ar-Rahmah baik dari SD maupun SMP bisa menghadirkan secara maksimal ataupun secara live acara virtual tour yang akan sebentar lagi kita akan laksanakan. Untuk awalan, alhamdulillah saya ataupun perwakilan daripada SDIT Ar-Rahmah, mudah-mudahan kami bisa memberikan kepuasan kepada semuanya, baik dari Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian murid-murid baik SD maupun SMP, ataupun dari wali murid yang bisa bergabung bersama kita pada hari ini, mudah-mudahan terpuaskan dengan agenda yang kita acarakan pada siang hari ini yang akan menjelang sore tentunya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan memulai dengan acara tersebut. Tapi sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita merenungi sesaat bagaimana perjalanan daripada perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah momentum ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju yang namanya Yathrib. Ketika itu belumlah namanya seperti sekarang, yaitu namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena waktu itu ketika itu bernama Yathrib. Dan bagaimana kehidupan ketika orang Yathrib ketika itu termasuk dalam perdagangan, mereka masih banyak orang-orang yang berbuat curangan. Sehingga bagaimana surat Al-Mutaffifin dalam surat ke-83 juz ke-30 menerangkan bagaimana orang-orang ketika itu berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Dan ketika Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, maka perubahan terjadi dari akhlak yang tadinya kurang menjadi lebih baik. Itu adalah ritual perjalanan bagaimana proses
dari kota yang bernama Yathrib berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah atau lingkungan atau masyarakat yang memiliki dan budi pekerti yang baik. Dan kita bisa mengambil ibrah, insya Allah, mudah-mudahan kita tahu sejarah bagaimana proses dari kota Yathrib menjadi Madinah. Itu adalah momentum yang harus kita ambil pada hari ini. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar dalam artian kita melihat saja Masjid Nabawi secara fisik, tapi kita bisa merenungi bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW dari awal, dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah proses yang harus kita pahami sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan ketika kita menyaksikan Masjid Nabawi, hati kita sudah bersatu dengan masjid tersebut, seolah-olah kita bisa merenungi bagaimana perjuangan Rasulullah dengan para sahabat sehingga kita bisa menyaksikan Masjid Nabawi yang sekarang saat ini yang berbeda sangat jauh dengan yang sebelumnya, yang sudah diperluas dengan berbagai macam bentuknya sehingga sudah tampilannya ataupun ornamen ataupun fisik bangunannya sudah jauh lebih baik sebelum ataupun ketimbang ketika awal berdiri dari masjid tersebut. Ya, perlu diketahui bahwa di Madinah ada 2 masjid juga, yaitu namanya Masjid Quba dan termasuk salah satu masjid juga yang sangat kita cintai juga. Dan mudah-mudahan dengan harapan kita untuk saat ini kita di Masjid Nabawi ini kita bisa merasakan bagaimana proses kita bisa menghadirkan baik jiwa kita ataupun ruh kita kepada Masjid Nabawi tersebut. Dan kita ataupun kami lanjutkan kembali tadi proses cerita tadi ketika hijrah tadi, maka Rasulullah membangun kota Yathrib menjadi peradaban yang tinggi sehingga di Madinah merupakan salah satu pusat peradaban dunia ketika itu di Jazirah Arab. Jadi orang-orang banyak mengambil pelajaran daripada orang-orang Madinah. Tadinya ketika sebelum Rasulullah datang, para pedagang saja mereka banyak berbuat curang. Tapi ketika Rasulullah SAW hadir di kota Madinah, maka perubahan pun terjadi. Mereka memiliki adab atau jadi contoh bagi umat, ya. Tapi juga orang-orang Yahudi dan Nasrani sekalipun ketika menyaksikan bagaimana proses ataupun kehidupan masyarakat Madinah ketika itu dari masalah perdagangan, ya termasuk dalam konsep daripada kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita dengan menyaksikan ini bisa menularkan kondisi kita di masyarakat kita yaitu di Indonesia. Sehingga bagaimana Rasulullah membangun dengan para sahabat kota Madinah sehingga kita bisa hadirkan di Indonesia. Sehingga bagaimana menciptakan kondisi masyarakat kita menjadi berakhlak yang tinggi ataupun berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita tunggu sebentar lagi untuk proses penyaksian daripada virtual tour ataupun perjalanan kita atau rihlah kita secara online ke Masjid Nabawi, ya, ataupun yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan perlu disikapi daripada hadis Nabi yang tadi, yaitu hadis sahih yang Bukhari Muslim, bahwa sesungguhnya salah satu keunikan Masjid Nabawi adalah ketika kita sholat di Masjid Nabawi, ya, itu lebih baik daripada 1000 sholat, ya, selainnya, kecuali dengan Masjidil Haram. Ya, kalau Masjid Haram tentunya lebih baik, ya, ketimbang kita sholat di Masjid Nabawi. Maksudnya apa? Karena kita mensinyalir bahwa sebenarnya 3 masjid tersebut adalah benar-benar masjid yang dimuliakan ataupun yang didambakan oleh jutaan umat muslim di dunia. Dan mudah-mudahan kita semua dengan waktu ataupun usia kita ini kita bisa hadir di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram ataupun ada kesempatan kita di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita dimudahkan Allah untuk dapat hadir tentunya untuk dapat hadir ke masjid-masjid tadi yang menjadi satu momentum daripada perjalanan, perjuangan ataupun dakwah Islam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita menyaksikan mungkin ada beberapa hal lagi yang akan kami sampaikan bahwa nanti dalam proses perjalanan penjelasan nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzi Rifaldi nanti,
dan mudah-mudahan beliau juga sudah dalam proses tadi dalam perjalanan menuju tempat Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan bisa hadir dan kita bisa menyaksikan secara langsung ataupun secara live dan ataupun dari panduan beliau. Jadi sehingga kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi Masjid Nabawi. Karena yang apalagi kita yang belum pernah hadir ke Masjid Nabawi tersebut ya, apakah kondisi karpetnya ada perubahan, apakah bagaimana proses pintu-pintunya ataupun pintu masuk dari pintu utama dari As-Salam Gate-nya, ya bagaimana alurnya, karena saking banyaknya pintu bisa jadi para jamaah juga tersesat dalam masuk pintu ataupun gate tersebut ya, gerbang. Sehingga mungkin nanti dari Ustadz Fauzi tadi nanti dijelaskan bagaimana pintu-pintu masuk yang khusus dengan akhwat ataupun anisa, ataupun nanti ada pintu khusus buat yang ikhwan, karena akan ada perbedaan. Terus nanti kita akan ditampilkan nanti raudhah. Ya, ini sesuai dengan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi di antara rumahku dan mimbarku ada yang namanya raudhah, taman. Ya, taman daripada taman surga. Makanya ketika jamaah haji biasanya ataupun pergi haji dan umroh itu biasanya suka mengantri untuk melaksanakan sholat ataupun ritual ibadah di raudhah tersebut. Dan mudah-mudahan kita juga bisa melihat posisi raudhah pada saat ini ya. Termasuk juga kita juga bisa menyaksikan makam dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nanti kita bisa melihat kondisinya, termasuk daripada makam para sahabat yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Oke, baik. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Cek Ustaz. Sudah hadir, alhamdulillah. Kami dari Indonesia, dari antum perjalanan. Silakan Ustaz. Fadhal. Ahlan Ustaz, ahlan. Siap perjalanan dari antum. Ya, udah divideokan. Baik. Ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang parkir dulu ya. Ya, silakan Ustaz. Ini parkir tepat berada di bawah Masjid Nabawi. Ya. Ya. Kita udah sampai di Masjid Nabawi di bagian bawah. Darinya. Itu aja, Kak Il. Pulang aja tuh. Yang baru ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi geser nanti pipisan kayak gini diangkat.
Ya, halo. Ya, Oh, langsung aja gini. ya langsung Ustaz. Oh, dibungkus ya biar yang masih bersih ya. Nih. Nih, pegang nih, Li. Sekarang masih jam 10:30 ya, waktu Madinah. Ustaz, suaranya Ustaz. Afwan Ustaz, suaranya tak terdengar. Masih dalam keadaan mute itu. Iya, masih kondisi mute Ustaz. Suaranya tak terdengar. Ustaz Fauzi. Afwan, Halo. suaranya di mute. Suaranya gimana sekarang? Unmute Ustaz. Jelas. Nah, gimana? Sudah jelas. Ya, alhamdulillah jelas Ustaz. Ya, jelas Ustaz, jelas. Ya, jelas. Afwan. Fadhal. Lanjut. Di mute lagi sama antum Ustaz. Ustaz di mute lagi enggak terdengar Ustaz. Sekarang gimana? Ya. Jelas. Oke. Silakan Ustaz. Oh, iya. Lanjutkan, Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saat ini kita berada di Masjid Nabawi, tepatnya jam 10:30 siang ya. Antum bisa melihat, insyaallah tabarakallah. Nah, inilah Masjid Nabawi, masyaallah. Jadi sekarang untuk salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat di Raudhah, ya, sholat di Raudhah itu harus hajiz. Hajiz itu harus daftar dulu. Ya, daftar lewat aplikasi. Halo, yang di Indonesia? Oh iya, sip. Jelas Ustaz, jelas. Apa nih? Iya, fadhal. Insyaallah tabarakallah, inilah Masjid Nabawi dari bagian kiblat. Ya, dari bagian kiblat. Antum bisa melihat ini yang kubah hijau itu, ini adalah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiang yang hijau ini, menara hijau ini adalah menara Masjid Nabawi yang dibangun sejak zaman dahulu ya. Tidak salah saya zaman Utsmaniyah. Allahu a'lam bishawab. Dan Masjid Nabawi ini memiliki seni arsitektur bangunan yang khas sekali, yaitu dibangun dengan gaya Seljuk. Seljuk itu adalah salah satu dinasti yang pernah menguasai dunia, dan dia adalah dinasti Salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang mana ketika itu dia berperang dengan Syiah dan lawannya adalah dinasti Seljuk. Nah, sekarang bangunan Ma'mariyah atau arsitek ini adalah meniru daripada
bangunan Seljuk. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi di Mesir itu adalah pusat Seljuk dan bangunannya kurang lebih mirip seperti yang ada di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Nah, halo? Ya Ustadz, silakan, jelas. Baik. Sekarang kita ingin salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman masuknya, Assalamualaikum. Al-madkhal min wain? Ay, syukran. Ya. Kita dapat hajusnya jam 2 siang ya, dapat pesan izinnya. Tapi sekarang masih jam 11. Jadi kita coba dulu masuk, semoga diizinkan karena sudah hajus untuk hari ini. Sudah pesan untuk hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan cuaca di kota Madinah lumayan dingin ya. Sekitar Sepatunya 14 derajatan mungkin hari ini. belakang ya. Dan antriannya lumayan panjang untuk salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk ke Raudhah maka sangat sulit sekali, dijatah sebulan sekali. Seperti itu. Jadi HP-nya nanti tak kantung baju saya karena banyak bawaan juga, bawa sendal kita bawa ke dalam. Ya, kita masuk ke Masjid Nabawi dan mengambil ini. Keren ya, bisa telepon. Masya Allah, aromanya harum sekali ya. Menyegarkan. Masya Allah, tabarakallah rahman.
Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li. Allahumma aftah li. Jadi doa masuk masjid. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah Abu rahmatik. Ini ya bagian dalam Masjid Nabawi kosong. Padahal biasanya ramai. Insyaallah. Dan ini adalah mihrab. Mihrabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya di sini dulu. Jadi imam Masjid Nabawi sekarang sholat di situ. Nah, kalau yang ini adalah Raudhah Syarif. Raudhah Syarif. Insyaallah Raudhah Syarif. Salah satu teman-teman surga. Makam. Ini adalah makam Rasulullah. Untuk mengucapkan salam ke beliau sallallahu alaihi wasallam ada pertandanya. Ini adalah makam Rasulullah. Jadi ini makam Rasulullah. Tata cara salamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu ala Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu ala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah kita sudah salam. Dan ini salah satu yang paling menarik adalah minum air Zam-Zam. Jazakallah khair. Dingin sekali ya di kota Madinah, lantainya dingin sekali. Karena pasang sepatu dulu karena luar biasa dingin. Jadi kalau antum umroh musim dingin itu lebih baik pakai sepatu. Ya karena sepatu itu lebih menahan dingin di kaki daripada pakai sandal aja ya. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Nah, untuk orang-orang yang ingin masuk ke Raudhah Syarifah, mereka akan antri di bagian sini dan itu sangat susah sekali. 6. Suaranya putus-putus. Jelas Ustaz. Gimana? Oh jelas. iya jelas. Jelas Ustaz. Jelas. Ya, silakan Ustaz. Tafadhol. Antum bisa melihat antri untuk masuk ke Raudhah Syarifah. Saya sudah masuk bulan lalu jadi tidak bisa daftar lagi bulan ini ya. Dan tidak boleh direkam kalau di dalam Raudhah. Ya. Kecuali pas masuk aja gitu. Nanti di arahin oleh polisi. Insyaallah tabarakallah. Kita akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Afwan Ustadz yang di Indonesia, ya, kira-kira videonya jelas nggak? Jelas Ustadz, suaranya terdengar. Ya. Kalau videonya jelas nggak? Videonya masih terlihat, alhamdulillah dari kita dari Indonesia. Sip.
Masyaallah tabarakalrahman. Masya Allah, ini kita akan masuk ke dalam Nabawi. Jadi Masya Allah tabarakallah, Masjid Nabawinya sangat sepi sekali. Ya, sangat sepi sekali. Baik. Ustadz Afwan, ada masukan, mungkin antum bisa jelaskan, tadi ada jamaah minta sejarah Islam tentang Madinah ataupun Masjid Nabawi kepada kita semua, sehingga kita paham sejarahnya. Iya. Afwan. Saya bawa kitab ini yang ditulis oleh Imam dan Khatib Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin, atau ditanyakan ke ustadznya. Jadi kitab ini Al-Munawwarah Fadailuha Al-Masjidun Nabawi Al-Hujrah An-Nabawiyah, karangan Syekh Abdul Muhsin Abdurrahman bin Abdul Aziz, Syekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim, ya, karangan beliau. Insyaallah tabarakalrahman. Jadi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pada pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke kota Mekah. Di kota Mekah tersebut, ya, banyak sekali terjadi rongrongan, pertentangan dari orang-orang kufar Quraisy, ya, permusuhan, bahkan sampai menyerang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau, ya, masyaallah tabarakallah. Kemudian ketika ujian itu semakin berat, kaum muslimin disiksa, bahkan Bilal bin Rabah disiksa, Suhaib Ar-Rumi juga disiksa, dan sahabat-sahabat yang lain disiksa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah, ya, hijrah. Dan di antara hijrah itu ada ke negeri Habasyah. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW beberapa kali, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah. Maka Abu Bakar As-Siddiq menawarkan kepada Rasulullah SAW agar beliau menemankan Rasulullah SAW di dalam perjalanan hijrah ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk mengajakmu bersamaku berhijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi ketika keluar dari kota Mekah, sejak saat itu Rasulullah SAW sudah dikejar oleh orang-orang kufar Quraisy. Sudah dikejar dan ingin dibunuh, ya. Sehingga Rasulullah SAW bersembunyi di gua yang namanya Gua Thur yang ada di kota Mekah, yang mana itu adalah jalan ke kota Madinah ketika itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan Rasulullah SAW di dalam safar itu
dan sampailah beliau itu ke kota Madinah An-Nabawiyah. Dan perlu diketahui sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengutus beberapa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi penduduk Madinah. Dan subhanallah, orang-orang Madinah itu hatinya lembut-lembut sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, ya. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat itu untuk mendakwahkan, dan masuklah orang-orang Madinah ke dalam agama Islam ini secara semuanya, ya, dari kalangan Aus dan Khazraj. Ketika Rasulullah SAW tiba pertama kali di arah Masjid Quba, ya, arah Masjid Quba, yang mana arah Masjid Quba itu adalah daerah yang mana Rasulullah SAW singgah pertama kali di Bani Najjar, di daerah Quba. Jadi kalau antum lihat ada kurma-kurma yang ada di Madinah, di Joli kota Madinah, itu berasal dari daerah Masjid Quba. Yang paling afdal adalah kurma Ajwa Aliyah. Ya, itu di daerah Masjid Quba itu. Selanjutnya Rasulullah SAW berjalan lagi menggunakan untanya, dan unta ini sudah diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unta ini ternyata berhenti, ya, di satu tempat di kota Madinah, di dekat Baqi Al-Gharqad, tepatnya di saat ini di Masjid Nabawi. Kemudian untanya berhenti di situ. Sebelumnya para sahabat Nabi berusaha untuk berebut menjamu Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menarik unta beliau, ke sini saja wahai Rasulullah, ke sini saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menengahi mereka dan mengatakan, innaha murah. Tinggalkanlah unta ini, biarkanlah saja, karena sesungguhnya unta ini sudah diperintahkan Allah Subhanahu. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanahnya di sini dulu itu asalnya dia punya orang, akhirnya Rasulullah membelinya. Coba kita bayangkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau itu utusan Allah, tapi beliau itu tetap menjaga hak-hak makhluk, tidak mengambil secara paksa, tidak mencuri, tidak berbuat anarkis yang seperti orang-orang Islam sekarang lakukan. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari sumbernya di kota Madinah ini. Ya. Kemudian setelah itu Masjid Nabawi pun dibangun dengan menggunakan atap rumbia dari kurma, sedangkan dindingnya adalah pelepah kurma, dan tiang-tiangnya adalah juz'un nakhla. Juz'un nakhla itu adalah batang pohon kurma. Ya, Masya Allah, tabarakallah, batang pohon kurma. Dan dibuatlah Masjid Nabawi dengan bentuk yang sangat sederhana, yang menunjukkan bahwasannya eksistensi daripada agama ini, tujuan, ya, daripada agama ini dan misi, visinya adalah akhirat. Segalanya bermuara pada akhirat, bukan dunia. Hal itu terbukti kalau kita melihat, ya, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, Masjid Nabawi ini ketika itu walaupun hanya dari pelepah kurma, hanya beratapkan rumbia, hanya bertiangkan batang kurma, akan tetapi mampu mengeluarkan para manusia-manusia yang sangat-sangat berkualitas. Di antaranya adalah para khulafaur rasyidin. Kalau antum ketahui, ya, agama Islam ini, ya, tergolong masih sangat baru ada di dunia ini. Agama yang paling lama ada agama Yahudi, agama Nasrani, dan lain-lainnya. Akan tetapi, walaupun agama Nasrani itu dipegang oleh orang-orang Romawi, orang-orang Bizantium yang sangat berkuasa di dunia ketika itu, melawan imperium Kisra yang berada di Persia, yang luasnya subhanallah sangat luas sekali. Kalau ingin diceritakan kisah penaklukan Persia, subhanallah, ini waktunya tidak cukup, ya. Maka para sahabat Nabi berhasil menguasai itu semua, ya, hanya dalam waktu 6 tahun. Hanya dalam waktu 6 tahun
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Coba antum lihat bagaimana Islam itu bisa menguasai daerah Persia, menguasai perbatasan Romawi hanya dalam waktu 6 tahun. Kalau kita ingin membuat masjid aja bertahun-tahun belum tentu jadi. Tapi lihat para sahabat 6 tahun menguasai daerah-daerah itu, kemudian daerah-daerah yang dikuasai itu menjadi Islam dan anak cucu mereka menjadi ulama-ulama. Antum tahu Imam Muslim yang memiliki kitab Sahih Muslim, beliau itu berasal dari Naisabur. Naisabur itu adalah daerah yang sekarang berada di Persia. Ya, Naisabur. Itu dahulu dibuka oleh para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi juga sempat membuka sampai ke daerah Mawara an-Nahar. Terutama di daerah Bukhara. Bukhara itu adalah daerah pecahan Rusia sekarang, yang mana para sahabat Nabi membuka sampai daerah situ. Ya, subhanallah, masya Allah, barakallah. Hanya dalam waktu berapa tahun? 6 tahun. Oleh sebab itu akhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya kita menyebutkan kata berkah. Tahu nggak kita apa itu arti berkah? Kalau orang-orang kita mengatakan kan yang penting sedikit tapi berkah. Nah, apa itu berkah? Berkah artinya adalah sesuatu yang sedikit namun diperoleh daripadanya sesuatu yang sangat-sangat banyak. Sesuatu yang sedikit tapi diperoleh daripadanya sesuatu yang sangat-sangat banyak. Contohnya para sahabat Nabi, ya, hanya 6 tahun tapi bisa menguasai dunia, menyebarkan Islam ke seluruh dunia, mendakwahkan Islam seluruh dunia. Dan perlu diketahui daerah-daerah Mawara an-Nahar, daerah-daerah tempat Imam Bukhari, daerah itu ditaklukkan tanpa menggunakan pedang. Ya, mereka masuk Islam ketika kaum muslimin itu baik, akhlaknya baik. Coba kita lihat sekarang akhlak kita seperti apa. Akhlak kita jauh dibanding Rasulullah SAW. Halo, sekarang jelas? Ya, sekarang jelas? Halo? Alhamdulillah jelas, Ya, Ustaz. jelas. Ya, jelas. Alhamdulillah, Oh, ya, jelas. Alhamdulillah. Oh, ya, silakan Ustaz, fadhal. Jadi akhirnya dimenangkan Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah ini, ya. Hendaknya kita berkaca dengan sirah jejak para sahabat Nabi dan tentunya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah benar-benar berakhlak seperti beliau? Apakah kita sudah benar-benar berpekerti seperti beliau? Apakah kita sudah benar-benar bersantun, bersopan, bersenyum, berbicara, bertingkah seperti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya, sungguhnya hal itu semua ketika kita sudah mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah tanpa diragukan lagi, tanpa ada rasa khawatir lagi, pasti hidup kita akan terjamin dengan keberkahan. Meski yang didapat itu sedikit, apalagi kalau banyak. Kalau seandainya kita saat ini dalam posisi nyaman ketika hidup di dunia, namun kita benar-benar berakhlak, berpekerti meniru Rasulullah SAW, maka kita pasti akan dipenuhi berkah, dihujani dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Barakat. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan membukakan bagi mereka fatahna 'alaihim barakat, keberkahan dari langit dan bumi. Jadi rizki itu harus ada komanya. Kita kalau berdoa, jangan hanya berdoa untuk meminta rizki dari Allah, minta keberkahan pada rezeki. Percuma kita mendapatkan harta yang banyak, segala keinginan terpenuhi, jabatan yang tinggi, dan sejenisnya, tapi nggak ada keberkahan. Betapa banyak yang saya temukan ya, orang-orang yang kayanya minta ampun, tapi nggak ada keberkahan di hidupnya. Susah hidupnya, susah tidur, susah makan, selalu khawatir, selalu ini, selalu itu. Kayaknya dilihat ente kaya, tapi kok kayaknya susah hidupnya. Ente kan nggak nyangkul, nggak ini, tapi kenapa hidup ente kayak begini? Ternyata dia ternyata memakan hak orang lain.
ternyata berbuat ini, ternyata menzalimi orang lain, tentu jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perlu diketahui ketika kita menyebutkan pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada pekerti terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atau akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang paling tinggi adalah akhlak kepada kedua orang tua. Lalu akhlak kepada muslim yang lain, ya. Lalu akhlak kepada makhluk-makhluk selain manusia, di antaranya adalah tumbuh-tumbuhan, alam dan lingkungan, dan itu diperhatikan dalam Islam. Dan selanjutnya akhlak kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu kita ada akhlaknya juga. Sebenarnya kalau ingin dijelaskan sangat panjang sekali, dan ini sudah disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi pekerti kepada Allah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid yang benar, tauhid yang lurus, mengesahkan hanya meminta, mengiba, merintih, mengemis, berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang paling ringan daripada berharap itu apa? Kalau kita misalnya sedang minum vitamin, minum obat, ini hal paling remeh ya. Minum vitamin, hatta minum air, maka kita niatkan tidak ada yang bisa menghilangkan rasa haus kita, yang menghilangkan rasa dahaga kita kecuali Allah. Betapa banyak orang di dunia ini yang meminum air tapi airnya tidak pernah membuat dia hilang dari dahaganya. Dia banyak meminum air tapi tidak pernah selesai daripada hausnya. Seperti na'udzubillah orang-orang yang terkena penyakit rabies. Ya, itu kenapa? Karena nikmat rasa haus sudah dicabut daripada dirinya. Sehingga dia minum banyak pun tidak akan merasa tercukupi rasa hausnya. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur, benar-benar berpikir dari hal sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi hidup ini Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada pertanyaan lain? Ustaz. Suaranya Ustaz. Afwan. Nah, ada pertanyaan lain? Kali mungkin Ustaz bisa menjelaskan program-program di masjid. Ada jamaah bertanya apa program di Masjid Nabawi, mungkin antum bisa jelaskan program apa saja yang ada di Masjid Nabawi. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Program di Masjid Nabawi ya. Di Masjid Nabawi itu ada beberapa program ya. Di antaranya yang paling inti adalah mulazamah atau Ma'hadul Haram An-Nabawi. Ya. Ma'hadul Haram An-Nabawi yaitu dia seperti belajar agama resmi di Masjid Nabawi. Dan itu diikuti oleh orang-orang Arab Saudi dan diikuti oleh orang-orang yang mukim di Arab Saudi. Seperti itu. Dan itu yang dipelajari fikih, akidah, ya, sejenisnya akhlak dan hal-hal lain, ya. Yang selanjutnya adalah halaqah tahfidzul Quran wa halaqah al-mutun. Yang mana itu diketuai oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, terutama dalam masalah mutun ya. Mutun itu adalah kitab-kitab ulama tapi yang ringkas, jadi harus dihafal. Contohnya adalah kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu dihafalkan di sini. Itu hanya beberapa lembar aja. Kemudian selanjutnya matan-matan dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu akhlak, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir dan sejenisnya itu dihafalkan. Itu ada beberapa jilid dan itu harus dihafalkan. Selanjutnya ada halaqah tahfidzul Quran ya, halaqah tahfidzul Quran. Halaqah tahfidzul Quran di Masjid Nabawi yaitu ba'da subuh ada, ba'da asar ada, ba'da isya juga ada, seperti itu. Itu menghafalkan Al-Quran. Dan untuk orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan sanad di Masjid Nabawi, itu bisa mengikuti tesnya dan kelak akan mendapatkan sanad sampai ke Rasulullah SAW. Tapi sangat susah sekali, ya, sangat susah sekali. Seperti itu. Dan acara-acara lain banyak ya, banyak banget seperti perlombaan-perlombaan dan kajian-kajian masyayikh, ya, kajian-kajian ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badar, Syekh Abdul Razak anaknya, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Anis Tahir Al-Indonesi, dan Syekh yang lain banyak sekali. Seperti itu.
Nah, ada pertanyaan yang lain? Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi. Apakah ada program belajar Al-Quran online dari Masjid Nabawi? Kalau ada, bagaimana caranya kita bisa mengikutinya? Nah, ada pertanyaan dari jamaah Ustadz. Silakan. Sebentar ya, Ana minum dulu. Fadhal Ustadz. Bismillah. Adakah online? Ya, ada. Ya. Program belajar Jadi, Al-Quran online. oh kalau belajar Al-Quran ya. Kalau belajar Al-Quran, Allahu a'lam bishawab. Ya, online. Ana sampai sekarang masih belum tahu kalau Al-Quran. Cuma kalau mutun ada. Karena Al-Quran ini dia harus talaki. Di Masjid Nabawi itu harus talaki. Talaki artinya bertemu dengan guru yang mana gurunya akan melihat gerak-gerik bibir muridnya. Ya. Guru akan melihat gerak-gerik bibir muridnya. Jadi belajar tajwid yang benar seperti itu ya, bukan dengan online, bukan dengan YouTube. Harus dengan guru. Berbeda dengan mutun, tahfidzul mutun. Tahfidzul mutun itu adalah menghafalkan matan-matan. Itu bisa online dan itu ada di Masjid An-Nabawi. Jadi banyak sekali teman-teman saya juga yang di Indonesia yang ikut mutun, hafalan mutun dan mendapat ijazah dengan tanda tangan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim kalau berhasil menghafalkan kitab-kitab mutun yang menjadi kurikulumnya. Seperti itu. Oh ya, maaf Ustadz, tadi ada juga yang bertanya di mana tempat taklimnya atau mungkin Ustadz bisa jelaskan secara virtual tempat pengajarannya di mana posisinya? Baik. Kita bisa lihat dari Indonesia secara langsung. Silakan Ustadz. Nah, sebenarnya kalau untuk tahfidzul Quran itu di daerah bagian sini yang saya sedang berdiri ini bagi masjid bagian kirinya. Ya ini adalah tempat tahfidzul Quran. Cuma karena sekarang masih virus corona, tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Dan semuanya mungkin dilakukan online. Ya, semuanya mungkin dilakukan online. Sebenarnya kalau jam segini ramai benar anak-anak kecil tahfidzul Quran di sini. Soalnya sekarang karena corona semuanya diliburkan dan di Saudi masih diliburkan seperti itu. Nah, ini daerah sini. Cuman teman lihat mushaf-mushaf itu kosong ya karena memang diangkat semua agar tidak disentuh. Baik. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari jamaah. Adakah Ustadz yang dari Indonesia pernah mengisi kajian di Masjid Nabawi ini? Ada ya. Di antaranya yang pertama adalah Ustadz Firanda Adirja. Ya. Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah Ustadz kita di Indonesia dan masyhur sekali ya. Dan beliau ini mengisi di Masjid Nabawi, tapi kursinya di sebelah sana ya. Sekarang kursi ulama-ulama juga diangkat karena untuk mencegah virus ya, jadi diangkat semua. Ya. Dan kursinya kira-kira seperti ini. Bisa melihat. Nah, seperti inilah. Oh ya. Dan juga selanjutnya adalah Ustadz Abdullah Roy, yang mana beliau itu juga masyhur sekali karena mengisi kajian di Masjid Nabawi setelah Ustadz Firanda. Yang sekarang adalah Ustadz Ariful Bahri. Ustadz Ariful Bahri mengisi kajian secara online, ya, secara online. Dan juga ada Ustadz Hasan, Irsyad Hasan. Ya, mungkin antum jarang kenal dengar namanya Ustadz Irsyad Hasan. Ya. Ini kosong sekali di daerah sini, subhanallah. Nah, memang masa-masa corona ini semuanya berbeda keadaannya. Iya. Termasuk karpetnya nggak ada, Ustaz. Karpetnya nggak ada. Iya. Kalau seharusnya ada. Kalau dulu ada karpetnya warna hijau. Sekarang diangkat lagi. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada lagi permintaan Ustaz Afwan. Ustadz mungkin bisa sambil divideokan dan diceritakan tempatnya agar kami yang belum pernah ke sana bisa melihat secara langsung, divideokan. Daerah apa yang saya videoin?
Mungkin tadi yang tempat, mungkin ada tempat-tempat kayak raudhah yang di dalamnya kondisinya mungkin lebih diperjelas lagi, ataupun dari titik yang pintu gerbang masuk bagaimana gitu kan. Kan karena banyak pintu mungkin jamaah bagaimana kiatnya agar tidak tersesat atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan secara langsung. Silakan. Oh iya. Kita akan keluar ke pintu raudhah ya. Jadi perlu diketahui untuk sekarang kita hanya bisa salam ke Rasulullah SAW. Karena untuk ke raudhah harus daftar dulu. Ya, untuk ke raudhah harus daftar dahulu. Makhraj pen. Makhraj. Hina. Ini adalah pintu keluar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita nggak bisa videoin lebih dekat ya. Karena memang daerahnya hanya di sini yang diizinkan. Kecuali yang sudah daftar itu pun antri sekali. Jadi sistemnya Anda bisa melihat ada dua pintu itu yang di depan kita. Yang sebelah kanan pintu masuk ke raudhah, yang sebelah kiri pintu keluarnya. Dan orang-orang yang sudah mendaftar antri di sini. Ada ada daerahnya. Jadi mereka antri di sini. Yang di raudhah diberikan waktu sekitar 20 menit atau lebih untuk berdoa dan sholat di dalamnya. Ya. Setelah mereka keluar. Ya, Masya Allah, tabarakallah, seperti itu. Ini ada dua pintu kan. Nah, pintu yang kanan itu ke raudhah. Pintu yang kiri untuk keluar. Ini khusus masa corona ya, masa pandemi. Jadi seperti itu. Jadi masa pandemi seperti itu caranya. Ya, jadi seperti itu. Jadi selama subhanallah. Nah, kalau yang ini bab salam, untuk salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah salam tadi ya. Ya. Maaf Ustaz, ada pertanyaan, apakah raudhah saat ini dibuka hanya untuk ikhwan? Bagaimana untuk akhwat, terbuka apa tidak masa pandemi ini? Di masa pandemi untuk akhwat dan untuk ikhwan dibuka. Jadi dua-duanya dibuka pada waktu yang sama, tapi raudhahnya dibagi dua. Raudhahnya dibagi dua, yang belakang untuk akhwat, yang depannya untuk ikhwah. Seperti itu. Alhamdulillah. Cuma daftarnya tadi saya katakan sangat susah sekali. Ya, antum lihat orang yang daftar ini hari ini dan jam sekian. Dia batasnya setengah jam begitu. Nah, kayaknya Madinah agak mendung ya. Ya, mendung. Sebelumnya tidak seperti ini, udaranya agak berat dan awannya juga ya banyak ya. Kayaknya mau hujan, Allah alam bisawab. Begitu. Sudah lama nggak hujan juga di sini. Insyaallah. Nah, silakan, ada pertanyaan lagi? Saya mungkin ada pertanyaan sedikit lagi Ustaz. Ada juga dari beberapa jamaah. Apakah tadi kan Ustaz jelas masa pandemi ini, jadi tidak semua pintu gerbang dibuka Ustaz ya? Jadi ada berapa pintu yang bisa akses masuk ke sana selama pandemi Ustaz? Nah, boleh dibuka maksudnya? Kalau pintu yang dibuka adalah pintu-pintu utama. Jadi Anda bisa lihat, itu pintu utama yang besar ini, dan pintu yang tidak utama yang kecil-kecil di sampingnya.
Nah, yang besar-besar ini pintu utama, yang kecil-kecil tuh di sampingnya tuh ditutup. Ya. Nah, jadi pintu utama pun paling hanya 1 atau 2 dibuka, ya. Seperti itu. Kalau di belakang itu pintu 22 itu dibuka di bagian belakang kiblat yang biasanya orang Indonesia umroh di sana, ya. Seperti itu. Kalau yang akhwat, Ustaz, pintu akhwat buat perempuan, Anissa ya. Kalau untuk akhwat harus di belakang kiblat ya. Untuk akhwat harus di belakang kiblat. Kita lihat dulu, ini masih di depan kiblat. Cuaca Madinah dingin sekali ya. Masya Allah. Ya. Untuk akhwat di daerah sini lurus, nanti belok kanan. Ya, lurus nanti belok kanan, belok kiri. Dari sini lurus belok kiri. Jadi pintu masuk akhwat itu ada 2. Bagian kanan dan bagian kiri. Jadi kalau kelihatan sekali akhwat-akhwat yang ada masuk gerbang itu berarti itu akhwat. Cuman untuk melihat di sini ada tulisan female prayer section. Ya, female prayer section. Untuk perempuan. Ya, jadi perempuan sholatnya di daerah ini. Nah, di daerah ini lurus nanti belok kiri. Dan WC-nya juga di daerah itu. Sekarang sudah tidak kelihatan karena ditutup ya. Dia dibuka pada sholat subuh aja, tapi warqat yang agak ke atas. Jadi tidak terlalu kelihatan ya. Pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi'. Ustaz, ada pertanyaan lagi dari jamaah. Ya. Bagaimana dampak corona pada saat ini bagi pedagang sekitar Masjid Nabawi? Kan biasanya ramai. Bagaimana Ya. dampak corona terhadap mereka? Tentunya kalau dampak memang sangat terasa ya. Sangat-sangat terasa. Saya sendiri bertanya kepada pedagang itu. Jadi pemerintah menanggung selama berapa bulan. Nah, sisanya diserahkan kepada masing-masing pemilik toko. Dan ternyata banyak sekali toko-toko yang tutup ya. Banyak sekali toko-toko yang tutup. Karena memang pajak tokonya lumayan tinggi di Saudi, tapi sebagian toko diampuni pajaknya. Nggak perlu bayar gitu. Bukan pajak, maksudnya sewa. Ya, bukan pajak. Biaya sewa. Seperti itu. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana kira-kira apa ada kabar perkembangan ke depan untuk jamaah haji akan buka atau kesulitan untuk jamaah umroh karena ada batasan-batasan tadi ya, termasuk raudhah. Iya. Saya sebenarnya masih khawatir sekali apakah haji tahun depan sudah bisa atau belum. Maksudnya sudah normal apa belum? Kelihatannya belum karena di Indonesia saja corona malah makin banyak. Karena Indonesia ini ada negara yang paling banyak untuk menerima jamaah haji. Kita belum tahu 2 tahun, 3 tahun apakah barang ini, virus ini benar-benar hilang seutuhnya atau bagaimana ya. Oleh sebab itu kemarin aja umroh itu dibuka ya, dan sangat sedikit sekali yang berangkat. Jadi seperti tidak ada umroh dan biayanya sangat mahal sekali. Ya, tapi enggak kenapa? Karena Saudi ini adalah wisata yang daerah wisata. Maksudnya daerah yang paling aman untuk disinggahi di dunia. Ya.
Karena memang pemerintahnya luar biasa. Antum, subhanallah, tidak pakai masker di sini didenda 1.000 real. Tidak pakai masker didenda 1.000 real. Kalau di Indonesia kan berapa Ustadz? Kurang lebih rupiah. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 4 jutaan. Atau 3.900.000. Ya. Dan ulama berfatwa haram kalau tidak pakai masker, apalagi di Indonesia. Kalau kita keluar tidak pakai masker itu haram ya, hukumnya. Ya, tidak boleh, itu bermudaratkan orang lain. Karena kita tidak melihat virusnya, ya entahkah orang atau kita yang kena. Kalau kita membawa virus, kita menzalimi orang. Kalau kita yang kena virus, kita yang dizalimi orang. Nah, jadi kita harus pakai masker. Baik Ustadz, alhamdulillah kebetulan di Indonesia kita sudah masuk waktu sholat asar ya Ustadz ya. Oh begitu. Iya. Teman punya ada pertanyaan terakhir sebelum nanti diakhiri mungkin. Apa saja selama pandemi ini yang membedakan dengan kondisi normal dalam artian kunjungan ya? Apakah dibatasi waktu-waktu tertentu? Apa mungkin ada waktu yang khusus untuk kunjungan ke Masjid Nabawi? Silakan Ustaz. Kalau ke Masjid Nabawi tidak ada waktu khusus kecuali ba'da sholat isya sampai subuh. Jadi pada sholat isya itu langsung dikunci Masjid Nabawi. 15 menit atau 20 menit setelah salam langsung dikunci. Ya. Sampai menjelang subuh baru dibuka. Dari subuh sampai isya itu dibuka. Ya, antum mau baring di Masjid Nabawi, duduk juga bisa dan tidak perlu daftar. Ya, berbeda dengan di Masjidil Haram di Mekah. Saya ke Mekah kemarin sekitar berapa minggu yang lalu, sangat susah untuk ke Masjid Al-Haram. Padahal untuk sholat aja susah sekali. Harus daftar. Masjid buka alhamdulillah seperti pada umumnya, seperti normal ya. Cuma sholatnya berjaga masker dan harus bawa sejadah atau bawa sorban atau sejenisnya. Begitu. Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa pada hari ini khususnya kita di Indonesia karena kita kebetulan di di program sekolah yaitu SDIT Ar-Rahmah dan SMP Islam Ar-Rahmah. Dan kita dari Indonesia alhamdulillah bisa menyaksikan walaupun secara virtual tapi sebenarnya ini mengobati rasa rindu kita ingin hadir ke Masjid Nabawi. Dan mudah-mudahan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan oleh antum untuk menjelaskan kepada kami yang di Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada antum dan mudah-mudahan kita yang di Indonesia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum bisa hadir ataupun belum pernah sama sekali bisa hadir secara langsung di Masjid Nabawi. Dan terima kasih banyak atas penjelasan antum, walaupun secara virtual, tapi secara tidak langsung kami bisa menyaksikan secara live kondisi Masjid Nabawi pada saat pandemi saat ini, sehingga kita bisa tahu informasi terupdate ataupun terbaru. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di Indonesia bisa melihatnya, walaupun fisik nggak tampil, tapi ruh kita bisa melihat atau bisa menyatu di masjid tersebut. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz yang memberikan penjelasan yang gamblang kepada kami, walaupun mungkin jamaah mungkin ada yang masih ada pertanyaan, tapi karena waktu yang membatasi kami dan kita semua karena ada waktu sholat asar yang harus kita laksanakan. Jazakumullah khairan katsiran dan mudah-mudahan antum diberikan kemudahan dalam segala macam aktivitas dan dimudahkan tentunya dalam segala macam aktivitas ibadah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Baik, ma'assalamah. Insyaallah. Baik. Yahyakumullah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Baik. Khair Ustaz, insyaallah.
Baik, terima kasih kepada Sivitas Akademika SDIT Ar-Rahmah dan SMP Islam Ar-Rahmah. Alhamdulillah sedikit banyak kita sudah menyaksikan secara live ataupun virtual bagaimana kondisi Masjid Nabawi yang sudah kita lihat saat ini dan bahkan masih berjalan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terobati rasa rindu kita kepada Masjid baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ya, dan mudah-mudahan tadi yang dipertanyakan untuk jamaah haji ataupun umroh bisa ada kemudahan nanti, walaupun mungkin untuk kedepannya masih bagaimana proses pandemi ini belum berakhir, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa hadir ke sana. Kami dari pihak host ataupun tuan rumah di SMP Islam Ar-Rahmah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan kami dalam penyampaian atau penyajian kita virtual tour ke Madinah secara live ini. Mohon maaf secara sebesar-besarnya karena kita merupakan sudah berusaha untuk menampilkan kepada antum semua. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya ada masukan dan kita bisa memperbaiki lagi untuk agenda tentunya virtual tour ke Madinah ini. Kami akhiri insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.